Pasangan calon Presiden Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud mengajukan gugatan sengketa pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Lalu bagaimana persiapan KPU menghadapi gugatan di MK? Kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV ada Dian Silitonga di gedung KPU Jakarta. Dian, selamat siang. Setelah penetapan rekapitulasi kemarin, dua pasangan calon kini mengajukan gugatan sengketa ke MK. Lalu langkah apa yang kemudian disiapkan KPU untuk menghadapi gugatan di MK tersebut, Dian? Ya, Sisko, tentu KPU mempersiapkan kelengkapan data dari hasil rekapitulasi suara tingkat nasional yang sudah dirampungkan dan kemudian juga surat keputusan KPU terkait dengan penetapan pemilu itu juga nanti akan dijadikan salah satu lampiran atau dasar argumentasi di sidang Mahkamah Konstitusi. Nah, seperti yang Anda sampaikan, Sisko, bahwa dua pasangan calon yakni Anies Mohaimin dan juga Ganjar Mahfud memutuskan untuk mendaftarkan gugatan sengketa pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Maka saat ini yang dilakukan oleh KPU adalah menunggu konfirmasi dari Mahkamah Konstitusi apakah hasil penetapan pemilu yang sudah dilakukan ini akan diakui atau tidak. Nah, tapi kalau nanti gugatannya kemudian diregistrasi, maka ya KPU tinggal menunggu nanti prosesnya seperti apa. Seperti yang kita tahu kalau di Mahkamah Konstitusi tentu nanti akan ada tahapan-tahapan atau proses yang dilakukan. Misalnya mulai dari proses registrasi, kemudian juga sidang pemeriksaan pendahuluan, dan kemudian juga nanti diagendakan untuk mendengarkan jawaban dari pihak-pihak terkait, termasuk juga KPU yang sudah dijadwalkan oleh Mahkamah Konstitusi ini nanti akan berlangsung atau dilakukan di tanggal 2 hingga 5 April dan kemudian juga nanti akan berlanjut tahapan-tahapannya hingga pengucapan putusan. Nah, itu tentu akan kita nantikan bersama proses dan hasilnya seperti apa. Nah, dari hasil putusan KPU tadi malam ini menetapkan bahwa pasangan calon urut nomor 2 Prabowo Gibran ini kemudian menjadi presiden dan juga wakil presiden terpilih. Nah, tentu saja nanti Prabowo Gibran ini juga akan hadir di sidang Mahkamah Konstitusi sebagai pihak yang kemudian akan memberikan jawaban atas gugatan sengketa yang disampaikan oleh pasangan calon lainnya. Kemudian juga KPU menetapkan bahwa dari 18 partai politik ada 8 partai politik yang lolos ke parlemen, sementara sisanya ini 10 partai politik tidak lolos ke parlemen. Tentu saja nanti bukan hanya pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mengajukan gugatan, kemungkinan juga nanti partai politik maupun juga calon-calon anggota legislatif ini akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Karena kita akan pantau bersama nanti, kita cermati seperti apa prosesnya, Sisko. Setelah kemudian penetapan kemarin malam ini, lalu apa kemudian tahapan selanjutnya yang dilakukan oleh KPU? Mengingat juga ini jadwalnya juga cukup panjang, ada juga pilkada juga yang sebentar lagi juga akan dipersiapkan seperti itu. Dan untuk jadwal penetapan presiden ini akan menunggu seperti apa lamanya kira-kira, Dian? Ya, kalau tahapan pemilu sudah selesai pada Rabu malam tadi, Sisko. Jadi saat ini yang dilakukan oleh KPU adalah menunggu dulu proses di Mahkamah Konstitusi. Dan kita cermati nanti hasilnya seperti apa, karena ini akan menjadi penentu apakah bisa dilanjutkan ke tahap selanjutnya atau tidak. Misalnya adalah penetapan perolehan kursi begitu untuk pemilu DPD Provinsi Kabupaten Kota dan juga penetapan calon terpilih untuk pemilu DPRD Kabupaten Kota. Tentu saja hasil Mahkamah Konstitusi atau putusan MK ini nanti juga akan menentukan apakah pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih ini bisa dilakukan sesuai dengan jadwal pada tanggal 20 Oktober 2024 dan juga pelantikan anggota DPR dan juga DPD ini bisa dilakukan pada tanggal 1 Oktober 2024. Nah, setelah putusan MK keluar atau diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, maka selanjutnya KPU akan mempersiapkan perhelatan pilkada serentak 2024. Nah, itu tentu perlu kita cermati bersama nanti persiapan KPU menghadapi pilkada 2024 akan seperti apa. Tapi yang jelas untuk saat ini tahapan pemilu sementara bergeser dari Jalan Imam Bonjol atau gedung KPU RI menuju Jalan Medan Merdeka Barat, Mahkamah Konstitusi. Jadi kita sama-sama kawal bersama, Sisko. Baik, terima kasih informasi Anda Dian Silitonga dari gedung KPU RI.